Shalom, kita masih tetap berbicara tentang berkat. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang hidup dalam berkat atau kutuk. Ya saudara, jadi Allah memberikan status kepada setiap orang percaya yang mau bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, cara berpikir dan cara memandang kehidupan yang lama, cara duniawi, menjadi anak Allah dan memberikan tempat diisi Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, Allah sendiri mengadakan perubahan yang besar dan menggembirakan, karena kasih yang besar itu adalah sumber yang menyebabkan Allah berbuat kebaikan terhadap kita. Jadi kita tahu karena kasihnya ya, Allah itu sangat mengasihi kita, sehingga Allah sendiri mengadakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti waktu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana hidup di dalam berkat ya, ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, mereka tidak menyadari bahwa berkat itu melimpah dan berkat itu selalu ada dan membuat mereka selalu tidak merasa kekurangan ya saudara, karena mereka dilingkupi dengan berkat ketika mereka ada di hadirat Allah. Ya saudara, tetapi ketika mereka dibuang dari dalam Taman Eden, ya mereka diusir keluar. Pada saat itu ketika kutuk mulai terjadi di dalam hidup mereka, maka mereka merasakan bahwa mereka membutuhkan berkat. Ya saudara, nah, sekarang kita akan bicara tentang hidup dalam berkat atau kutuk. Jadi dikatakan bahwa Allah memberikan status kepada kita yang mau bertobat. Jadi setiap orang yang ingin bertobat, mau untuk dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita status ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi status kita berubah ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Sekarang, jadi kita orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Disebut anak Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan memeteraikan kita sebagai miliknya Allah, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gunanya Roh Kudus tinggal di dalam kita agar hidup kita dipimpin. Banyak orang tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Mereka tidak meminta tolong Roh Kudus untuk membimbing mereka, memimpin hidup mereka sepanjang hari-hari yang mereka lewati. Tiap hari kita harus minta pertolongan daripada Roh Kudus, agar cara berpikir kita, cara bertindak kita itu sesuai dengan firman Allah. Karena itu yang dikehendaki kepada kita untuk menjadi pelaku firman. Dan kita dapat menjadi pelaku firman karena Roh Kudus menolong kita. Ya saudara, kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ayat ini berbicara tentang isi hati Allah. Ya, isi hati Allah Bapa dan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Allah mau menjangkau semua orang di dunia ini. Oleh sebab itu Allah mengutus firman-Nya, yaitu Yesus datang ke dunia sebagai korban penghapus dosa itu. Sebagai korban penghapus dosa manusia di kayu salib, dan upaya pendamaian itu mengalir dari hati Bapa sendiri yang penuh kasih itu. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan dapat dituntun kepada keselamatan yang kekal dalam persekutuan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa, karena Allah mengasihi kita agar kita dapat hidup di dalam kemurahan-Nya. Ya saudara, menjadi seorang anak Allah berarti menjadi seorang yang telah ditebus dari segala kutuk dunia oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mengapa Allah Bapa memilih kematian Tuhan Yesus harus digantung di kayu salib, saudara? Banyak pertanyaan yang kita dengar seperti ini, bahwa mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Kenapa bukan sebagai contoh mungkin ditombak, atau kenapa tidak mati di pancung atau diracuni yang seperti itu ya saudara? Kita tahu bahwa karena mati di kayu salib adalah mati yang paling terkutuk, saudara. Kenapa Tuhan mau mati secara terkutuk, saudara? Tuhan Yesus mau menanggung segala kutuk yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, Bapa leluhur kita ini jatuh ke dalam dosa, seluruh bumi terkutuk. Semua umat manusia menjadi statusnya terkutuk. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena pada saat itu kemuliaan yang datang dari Allah yang menyelubungi mereka terlepas. Seluruh bumi terkutuk karena datangnya dari satu orang, yaitu Adam. Karena Adam diciptakan untuk menjadi penguasa bumi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau menebus kita secara disalibkan. Karena disalib itu adalah hukuman yang paling terkutuk pada masa itu. Ini sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam kitab Taurat ya saudara. Kita lihat ayatnya. Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara, jadi menggantung para penjahat biasanya digantung beberapa saat untuk mempertontonkan kepada masyarakat untuk mengungkapkan kejahatannya dan betapa tercelahnya apa yang sudah dilakukannya. Tujuan mereka untuk mempermalukan dan membuat efek jera yang menimbulkan kengerian besar pada orang lain, supaya mereka tidak melakukan hal tersebut dan takut untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi
ada ketentuan saat matahari terbenam, jenazah itu harus diturunkan untuk dikuburkan, karena seorang yang digantung itu kekejian bagi Allah. Ya saudara, jadi justru pada saat itu ya sebenarnya Bapa Sorgawi itu menentukan agar Tuhan Yesus mati digantung di kayu salib, agar semua kutuk di muka bumi ini ditebus oleh Tuhan Yesus, supaya mereka yang percaya kepadanya dibebaskan dari hidup di bawah kutuk dengan cara pindah ke dalam daerah berkat, yaitu kerajaan Kristus ya saudara, di mana tidak ada lagi orang yang terkena kutuk, sakit penyakit, dan kemiskinan. Hanya yang ada adalah hak waris sebagai anak-anak Allah, kesehatan yang sempurna, memperoleh hikmat Allah, memperoleh kasih Allah, dan kemuliaan yang kekal. Jadi, pada umumnya seseorang yang telah menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus akan dibimbing untuk mengalami dan menyadari keberadaan mereka yang baru di dalam kerajaan Kristus ini. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Bunyinya demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi dengan kata lain, semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga menjadi pelaku firman, maka tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang sudah menjadi miliknya Kristus. Karena hukum roh yang telah mengaruniakan hidup baru di dalam Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara tahu hukum dosa dan hukum maut ini yang berkuasa di dalam dunia ini, ya, berlaku hukum dosa dan hukum maut, saudara. Jadi kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita pindah ke dalam kerajaan Kristus, yaitu hukum roh yang memberi hidup. Jadi yang tadinya kita ada di hukum dosa dan hukum maut, tetapi ketika kita menerima Yesus kita pindah, ya, roh kita dipindahkan oleh Roh Kudus ke dalam hukum roh yang memberi hidup. Kita lihat ayat berikutnya yang mendukung, Galatia 3 ayat 13 saudara. Dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya saudara, dan Tuhan Yesus adalah solusi bagi kita. Dengan kematiannya di kayu salib, Ia menebus kita yang percaya kepadanya dari semua kutukan itu, dan memberi dirinya sendiri menggantikan kita untuk dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena melalui Tuhan Yesus, kita juga menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang dijanjikan Allah bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan ini adalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 3. Dikatakan demikian, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang dijanjikan Allah
kepada mereka. Dan melalui Tuhan Yesus kita juga menerima berkat tersebut. Jadi saudara, kita setelah mengerti kehendak daripada hatinya Tuhan Yesus, ya, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Ia akan mengajarkan kita untuk dapat melayani Dia melalui Roh Kudus. Jadi nanti Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan passion kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya saudara, dan kita dapat melayaninya setahap demi setahap. Lalu kita akan masuk ke dalam pelayanan yang penuh kemuliaan. Ya, karena pertolongan Roh Kudus ini sesuai dengan pertumbuhan iman kita di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita patut untuk mengucap syukur, ya, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus membayar tebusan untuk kita semua. Ia sendiri membayar harga manusia dengan nyawanya. Sejak seseorang mau mengakui penebusan Tuhan Yesus itu dan membuka hatinya bagi Dia, orang ini telah dipindahkan dari daerah kutuk, dari kerajaan dunia ke daerah berkat, yaitu di kerajaan Kristus. Jadi perpindahan status ini segera akan terjadi di alam roh, ya saudara. Dan ini merupakan tiket kita atau merupakan privilege kita untuk bisa masuk, ya, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tinggal proses kita pindah. Proses kita pindah ini harus segera dikerjakan. Karena daerah kutuk itu adalah daerah orang-orang yang terkutuk. Sedang daerah berkat adalah daerah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Baik kutuk Adam maupun kutuk Hawa. Orang terkutuk adalah orang yang hidup menurut kehendak dagingnya. Dia memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Sedangkan orang yang diberkati adalah orang yang hidup menurut kehendak Roh Kudus. Hidup menurut kehendak Allah. Tiap hari Allah memiliki rancangan untuk kita lakukan. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan rancangan itu. Jadi saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mau membayar lunas tebusan salah kita, dosa kita manusia. Ia bayar dengan darahnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia membayar seluruh kutuk yang semestinya kita terima, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau untuk Tuhan Yesus selamatkan, maka segala kutuk yang ada di dalam diri kita terlepas. Jadi saudara, orang yang terkutuk adalah orang yang hidup menurut kehendaknya sendiri. Dia hidup sesuai dengan keinginannya, ya, keinginan daging, ya saudara. Tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Tetapi berbeda dengan orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya menurut kehendak Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.